kita hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh salah satu anak-anakku. Teman-teman dan ibu-guru, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang ibu akan mengecek kehadiran kalian. Masih ingat dengan pertemuan kita? Masih. Ayo tentang apa kalau masih ingat? Tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis, Tingkat gen, tingkat dan persebaran flora dan fauna di Indonesia melalui berdasarkan garis lalu Pertamanya, kali pertama itu tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis dan ekosistem. Setelah itu pertemuan kedua kita lanjut lagi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baik, sekarang kita akan kaitkan antara persebaran flora dan fauna dan ancaman beserta upayanya. Upaya dan ancamannya. Salah satu contoh yang ada di Nusa Tenggara Timur kita ini. Ada flora, ada fauna. Kalau floranya apa? Salah satu? Salah satunya adalah kayu. Ulah tangan manusia. Ya. Indikator kita hari ini 3.2.7 menganalisis ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan prakteknya 4.2.7 mempresentasikan ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan indikator kedua 3.2.8 menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. 4.2.8 mempresentasikan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati melalui media informasi berupa poster, pantun, puisi, lagu yang sesuai dengan potensi dan kehendak kelompok. Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, peserta didik dapat mengetahui masalah terkait ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. Tujuan kedua, peserta didik dapat mengetahui upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang ancaman dan upaya keanekaragaman hayati di Indonesia. Wilayah kita di sini yaitu tinggalnya di pesisir pantai. Ya, di pantai kita di sini pasang surut, karang-karang sudah mulai rusak. Setelah itu ikan-ikan kecil yang dulu biasa main di pinggir-pinggir ya, atau di air-air yang tergenang itu pun sudah semakin hilang di saat pasang surut. Itu apa penyebabnya? Ayo, satu orang. Penyebab ulah manusia yang melepas tukat harimau. Apalagi? seperti membuang sampah di laut. Iya, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Yang ketiganya adalah pencucian batu-batu karang ya, untuk bahan pembuatan batu bata. Ya. Yang sekarang ini yang terjadi. Baik, Ibu akan paparkan video berikut. Pada video tersebut, kalian harus memperhatikan dan mengamatinya. Juli 2019, dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, bahkan
supaya bisa mengungkapkan pendapat kalian tentang video ini. Kepunahan flora dan fauna di Indonesia disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bisa menjaganya dengan Salah satunya adalah kerusakan keanekaragaman hayati di Indonesia. Baik sekarang ya, Ibu membentuk kalian kelompok yang berdiri atas 4 atau 5 dalam satu kelompok. Dan fungsinya kerjakan secara berkelompok, kita secara berkelompok berdiskusi. Kita ngomong itu berdiskusi, nanti akan kita presentasikan. Ya, akan dikerjakan dari sebagai boleh untuk itu.
buat kesimpulannya. Ya, baik. Lanjutkan. Baik, sekarang kita berdiri semuanya. Ayo, perhatikan ke depan. Oke, baik teman-teman, saya mengajak kita semua untuk kita melakukan ice breaking. Watermelon. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Ya, baik ya, terima kasih ya. Ya. Baik. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing di depan kelas. Kalau kelompok mana yang mau duluan? Iya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Tak perlu memperpanjang kata, saya berikan kesempatan dan waktunya kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator untuk memaparkan hasil pengamatan tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. 1. Rumuskan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut. Dari gambar 1, rumusan masalah yang dapat kami rumuskan yaitu permasalahan yang terjadi adalah kebakaran hutan yang menyebabkan kerusakan habitat monyet. Gambar 2 yaitu penebangan liar untuk perdagangan ilegal. Gambar 3, pemburuan liar. Berdasarkan alasan pada nomor 2, silakan kalian mencari informasi tambahan dari video pembelajaran yang sudah dibagikan. Jawaban: contoh lain penyebab rusaknya keanekaragaman hayati di Indonesia adalah pembakaran hutan besar-besaran, pemburuan liar, dan pencemaran lingkungan. Buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Kesimpulannya adalah hal
kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan hasil presentasinya. Teman-teman, jika ada tanggapan kepada Siti Rubiah, silakan. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1 dengan memilih pertanyaan, apa yang dapat kalian lakukan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati? Jelaskan. Terima kasih. Berdiri nih. Udah. Baik, silakan yang ingin. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1 dengan bunyi pertanyaan, apa yang akan terjadi bila keanekaragaman hayati terancam punah? Terima kasih. Baik, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Rubiah kepada Sobat Putri. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan dari Siti Rubiah. Di sini kami sudah menjelaskan tentang apa yang dapat kalian lakukan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati pada poin B. Yang soalnya tadi Siti Rubiah, apa yang dapat kalian lakukan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati? 1. Bercocok tanam dengan bijak. 2. Menggunakan produk dalam negeri. 3. Menjaga flora dan fauna langka. 4. Menjaga kelestarian hutan. 5. Melakukan AMDAL. 6. Reboisasi. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Apakah Siti Rubiah ada tanggapan lain atau sudah memiliki jawabannya? Terima kasih. Ini mau sedikit menanggapi dari jawabannya sudah Septina Putri jawab dari pertanyaannya Siti Rubiah, tanya AMDAL itu apa? Terima kasih. Apa itu AMDAL? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nining Aningrum dengan bunyi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan AMDAL? Dari browsing yang saya dapat, AMDAL merupakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang perlu bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Terima kasih. Bagaimana? Lain dari AMDAL yaitu pembangunan pemukiman terpadu, pembangunan industri dan pabrik. Maka dari itu tidak heran AMDAL jenis 1 ini memiliki lingkup yang lebih luas dan terkadang lebih rumit. Terima kasih. Bagaimana Nining Aning? Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Nining Aningrum kepada Kirana Zahra. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Desi Kira yang telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan dari Nining Aningrum. Jawabannya adalah kehilangan tumbuhan dan hewan menyebabkan bumi hanya diisi manusia, jamur, mineral dan juga prostat di bumi. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Kirana Zahra. Apakah Nining Aningrum ada tanggapan atau saran lain? Atau teman yang lain yang ingin memberikan tanggapan? Terima kasih kepada mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan lain dari teman-teman? Bagaimana? Masih ada? Jika sudah tidak ada tanggapan atau pertanyaan, kami tutup diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofri Saruna Mursalin sebagai moderator dan di samping kiri saya Siti Rubiah Muhammad Ali sebagai pemateri pada diskusi kami kali ini. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami
Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan soal 1, merumuskan permasalahan apa yang dapat kalian selidiki dari gambar tersebut. Dari gambar tersebut, gambar 1 yaitu pembakaran liar menyebabkan hilangnya habitat satwa di Indonesia. Selanjutnya yaitu gambar 2, penebangan liar menyebabkan ekosistem hilang dan kepunahan terhadap fauna dan flora di Indonesia. Yang ketiga yaitu gambar ketiga, pemburuan liar yang menyebabkan punahnya hewan-hewan langka di Indonesia. 2 yaitu berdasarkan rumus yang kalian buat di nomor 1, penyebab terjadinya masalah tersebut adalah ulah manusia. Yang ketiga yaitu berdasarkan alasan pada nomor 2, silahkan kalian mencari informasi tambahan dari video pelajaran yang sudah dibagikan, yaitu pemburuan liar, yaitu 1 pemburuan liar, 2 pembukaan area hutan besar-besaran, 3 pembuangan limbah beracun, 4 eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. 4 yaitu buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Kesimpulan, terjadinya kerusakan ekosistem dan habitat keanekaragaman yang disebabkan oleh ulah manusia. Untuk itu kita harus memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati baik itu habitat, ekosistem, serta flora dan fauna di Indonesia. Yang kelima yaitu, menurut analisa Anda, faktor apa saja menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati? Faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati yaitu 1. Kerusakan habitat, 2. Pencemaran, 3. penebangan hutan. B. Menurut pendapat Anda, upaya apa yang harus dilakukan agar pelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Upaya yang bisa dilakukan agar pelestarian keanekaragaman hayati: 1. Upaya institusi dan ex situ, 2. Penghijauan atau reboisasi, 3. Memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, 4. Pembuatan taman kota, 5. Pemulihan tanaman. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada materi mengenai diskusi kami kali ini. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Untuk teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Moderator. Kepada Harlian Muhammad kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada Saudara Sri yang telah memberikan saya untuk bertanya. Dan punya pertanyaan, bagaimana perubahan iklim berdampak pada keanekaragaman hayati? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Harlian Muhammad. Kepada Sakina Nurhaliza kami persilakan untuk menjawab. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Perubahan iklim mempercepat laju kepunahan beberapa jenis spesies, misalnya spesies yang berada di ujung rantai makanan seperti karnivora, spesies lokal endemik, dan spesies migran. Contohnya penyu hijau. Penyu hijau merupakan spesies yang sangat rentan terhadap perubahan iklim karena karakteristik hidupnya dipengaruhi oleh suhu. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Apakah Harlian Muhammad bisa menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Sekian saja presentasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta perhatiannya. Ibu berikan aplaus buat kalian setelah menampilkan hasil presentasinya. Hasil presentasi kalian itu bagus semuanya. Kita beri aplaus dulu.
keanekaragaman hayati, termasuk flora dan fauna dan ekosistem lainnya yang ada di Indonesia. Ancaman yang pertama itu adalah yang melakukan itu adalah kita manusia itu sendiri. Karena apa? Pertanyaan tadi ada salah satunya alternatif ya, alternatif ekonomi. Perbuatan manusia itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu salah satunya. Salah satu ancaman punahnya hewan atau fauna yang ada di Indonesia. Adanya harimau, adanya badak bertulang satu, adanya pohon cendana, kayu jati, pohon mahoni. Itu salah satu ancamannya. Itu dilakukan oleh manusia itu sendiri. Salah satu contohnya juga ada di wilayah kita ini dan dinamakan dengan penggundulan hutan. Ancamannya sudah kita upayanya apa yang kita lakukan? Itu salah satunya melakukan reboisasi ya, yang telah kita lakukan. Itu juga gerakan-gerakan salah satunya dari pemerintah. Ada pelestarian in situ dan pelestarian ya, pelestarian di luar habitat aslinya dan pelestarian yang di dalam habitat aslinya. Contoh yang ada di wilayah kita itu termasuk komodo. Itu pelestarian di habitat aslinya. Menyimpulkan? Ayo deh. Ayo bisa? Menyimpulkannya? Silakan. Iya, ya. Ayo menyimpulkannya. Jangan sampai duduk di situ menyimpulkannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari submateri kita kali ini, yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu dengan reboisasi, tebang pilih, pengendalian hama, dan pelestarian alam. Reboisasi sendiri adalah pemulihan lahan yang rusak dengan cara menanam kembali tanaman atau pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut. Terima kasih, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya kepada Ibu Dian yang telah menyimpulkan. Setelah ini baru pengumpulan LKPD-nya. Baik, Ibu tambahkan sedikit tentang refleksi buat kita semuanya. Ya. Hal apa yang dikuasai dengan materi hari ini? Ayo, salah satunya? Kita dapat mengetahui upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengatasi kepundahan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Iya, salah satunya ya, siswa dapat mengetahui upaya untuk mencegah ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Kegiatan untuk minggu depan. Ini LKPD-nya. Tugas proyek, buatlah kelompok yang terdiri atas 3 atau 4 kelompok. Rencanakan sebuah kegiatan dalam rangka berpartisipasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Tuliskan hasil kegiatanmu dalam bentuk laporan berupa poster. Kumpulkan 1 minggu. Ibu kasih kesempatan buat kalian selama 1 minggu. Akan datang tentang manfaat keanekaragaman hayati. Ya, Ibu akan membagikan proses ya buat kalian pelajari hari ini.
Prosesnya itu ya. Baik ya. Baik. Marilah perhatikan kembali ke depan. Marilah kita sama-sama dengan terakhirnya pertemuan kita ini kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.